Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dwita Mardianti dengan NIM 06031282429055. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Yuliana FH SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas serta menganalisis salah satu kasus permasalahan ekonomi terkait model produksi dua faktor produksi variabel. Nah, permasalahan yang saya dapat yakni dari artikel berita online yang berjudul "Tingginya Investasi di Karawang Tak Lambungkan Serapan Tenaga Kerja" dari validnews.id. Artikel berita tersebut menyebutkan bahwasanya investasi di Karawang sangat tinggi, yakni mencapai puluhan triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwasanya input modal yang besar namun penyerapan tenaga kerja yang sangat rendah. Bahkan dari investasi senilai 30,24 triliun hanya terserap 12.209 orang. Kontras ekstrim ini menunjukkan bahwa Karawang beralih ke produksi padat modal. Investasi padat modal sendiri berarti perusahaan itu mengandalkan mesin dan teknologi sehingga tidak terlalu memerlukan banyak tenaga manusia. Kenapa hal ini bisa terjadi? Oleh karena itu, mari kita bahas menggunakan teori model produksi dua faktor produksi variabel. Karawang dikenal sebagai kabupaten kawasan industri dengan pabrik-pabrik. Kawasan industri berdiri megah di sana, namun ironisnya warga lokal justru kesulitan mendapat pekerjaan. Inti permasalahannya itu terletak pada jenis investasi yang masuk. Nah, investasi di Karawang rata-rata adalah investasi padat modal yang mengandalkan mesin dan teknologi, bukan tenaga kerja. Nah, ini berarti untuk mencapai volume produksi tertentu, perusahaan secara sistematis memilih menggunakan proporsi modal yang jauh lebih besar dibandingkan proporsi tenaga kerja. Dalam teori model produksi dua faktor produksi variabel, kita tahu bahwa output perusahaan ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu modal dan tenaga kerja. Modal bisa mencakup mesin, teknologi, ataupun peralatan, sedangkan tenaga kerja adalah jumlah pekerja yang dipekerjakan. Nah, perusahaan punya tiga alternatif untuk meningkatkan produksi, yakni dengan menambah tenaga kerja, menambah modal, atau menambah keduanya sekaligus. Nah, yang terjadi di Karawang ini adalah perusahaan memilih alternatif kedua, yakni menambah modal saja, tanpa menambah tenaga kerja secara proporsional. Nah, investasi mengalir dalam bentuk mesin, robot, teknologi, bukan dalam bentuk penambahan pekerja. Lalu mengapa perusahaan di Karawang lebih memilih menambah modal daripada tenaga kerja? Pertama, otomatisasi. Industri di Karawang semakin mengandalkan robot dan mesin presisi, sehingga banyak proses produksi tidak lagi membutuhkan banyak operator manusia. Yang kedua itu modal, mudah menggantikan tenaga kerja. Dalam industri modern, satu robot perakitan atau sistem otomatis dapat menggantikan ratusan pekerja manual. Inilah yang disebut substitusi tinggi antara modal dan tenaga kerja. Lalu yang ketiga itu kebutuhan tenaga kerja yang semakin spesifik. Banyak perusahaan mencari pekerja dengan keahlian teknis tinggi yang tidak selalu tersedia secara lokal. Akibatnya, perekrutan menjadi terbatas. Lalu yang keempat, efisiensi biaya. Teknologi modern seringkali lebih murah dalam jangka panjang dibandingkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Perusahaan berinvestasi untuk mengurangi biaya produksi, bukan menambah pekerjaan. Dampak dari pilihan produksi padat modal ini terasa langsung di tingkat individu dan perusahaan. Bagi pekerja, adanya peningkatan pengangguran struktural karena pekerjaan rutin digantikan otomatisasi, sehingga menuntut skill baru yang lebih tinggi seperti pemrograman dan perawatan mesin. Lalu bagi perusahaan, mereka memang mencapai efisiensi biaya produksi per unit output yang lebih tinggi, namun harus menanggung investasi awal yang besar dan biaya perawatan mesin yang mahal. Lalu bagi konsumen, memang mereka menikmati produk yang lebih terjangkau dan berkualitas secara konsisten. Tetapi daya beli lokal di kawasan tersebut dapat menurun akibat melemahnya pasar kerja. Solusi yang dapat dilakukan, yakni solusi untuk mengubah pilihan produksi perusahaan-perusahaan di Karawang dari mesin ke pekerja harus berfokus pada dua hal utama. Yang pertama, membuat pekerja lebih murah bagi perusahaan dan membuat pekerja lebih bernilai bagi perusahaan. Pertama, mengubah biaya relatif input, di mana pemerintah dapat memberikan insentif fiskal seperti subsidi dan pemotongan pajak secara khusus yang terkait langsung dengan jumlah tenaga kerja yang diserap perusahaan. Kebijakan ini secara efektif
menurunkan biaya relatif penggunaan tenaga kerja di mata perusahaan. Penurunan biaya relatif ini akan mendorong perusahaan untuk memilih kombinasi faktor produksi yang menggunakan lebih banyak pekerja daripada sebelumnya, karena hal itu menjadi pilihan yang paling efisien biayanya. Dan yang kedua itu meningkatkan nilai produktif pekerja, di mana pemerintah dan industri harus bekerja sama untuk melakukan peningkatan keterampilan ataupun skill secara masif. Peningkatan kualitas dan relevansi keahlian ini akan membuat produktivitas tenaga kerja menjadi jauh lebih tinggi. Dengan tenaga kerja yang lebih produktif, menggunakan tenaga kerja menjadi pilihan yang lebih menarik dan efisien bagi perusahaan untuk mencapai target produksi mereka. Lalu selanjutnya itu pajaki otomatisasi yang menggunakan pekerja. Kenakan pajak atau biaya masuk yang lebih tinggi khusus untuk mesin yang secara jelas berfungsi, menggantikan peran pekerja manusia. Dengan membuat modal ataupun mesin menjadi lebih mahal, perusahaan akan dipaksa untuk kembali memilih kombinasi produksi yang menggunakan lebih banyak tenaga kerja, karena ini menjadi pilihan yang paling hemat biaya. Jadi kesimpulannya, kasus di Karawang ini menunjukkan bagaimana pilihan perusahaan yang secara individual rasional dalam memilih kombinasi faktor produksi ternyata menghasilkan dampak yang tidak optimal secara sosial. Perusahaan memilih menambah modal daripada tenaga kerja karena produktivitas, marginal modal tinggi, biaya modal relatif murah, dan substitusi antara keduanya sangat mudah. Meski pilihan ini efisien untuk perusahaan, dampaknya adalah investasi besar tidak menciptakan lapangan kerja yang memadai. Intinya kasus ini menggarisbawahi adanya substitusi faktor produksi, di mana perusahaan secara rasional memilih kombinasi input yang sangat condong ke penggunaan modal atau dikenal sebagai metode padat modal untuk mencapai tingkat output yang diinginkan perusahaan. Baiklah, sekian penjelasan dan pembahasan dari saya terkait kasus dan permasalahan model produksi dua faktor produksi variabel. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.